Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Mahendra Suwardi dengan NIM 2024 31008. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas UAS untuk membuat sebuah ruangan dan interface. Untuk soal tugas nomor 1, dalam satu ruangan memiliki luas tidak lebih dari 10 meter. Memiliki ketinggian atap setengahnya dari luas. Arah cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11 siang. Langsung masuk dari salah satu samping ruangan tersebut. Ventilasi udara hanya didapat dari AC sentral yang berposisi dari atap. Akses pintu hanya memiliki satu pintu untuk masuk dan untuk keluar. Cahaya dari lampu listrik yang berada 4 titik di setiap sudut ruangan. Meja kerja untuk pegawai direncanakan untuk 8 orang dengan fasilitas akses internet, komputer, atau laptop. Konektor satu daya yang berada di bawah meja. Kursi meja, satu dispenser di satu ruangan tersebut dengan perangkat minum. Tidak ada perangkat makan dan tidak terdapat toilet di dalamnya. Buatkanlah sketsa ruangan tersebut, analisis, dan buatlah penjelasan terkait hasil analisis terkait IMK. Berilah rekomendasi tentang ruangan yang dianggap memenuhi kaidah IMK. Slide berikutnya. Ini merupakan hasil 3 dimensi dari ruangan yang sudah saya buat, yaitu memiliki 8 kursi dan 8 komputer untuk orang, kemudian ada perangkat dispenser, memiliki AC sentral, dan memiliki lampu di setiap sudutnya. Berikut merupakan hasil 2 dimensi, dan di sini terdapat luasnya tidak kurang dan tidak lebih dari 10 meter. Untuk penjelasan menurut IMK, yaitu ada ergonomi. Ergonomi menurut kaidah interaksi manusia dan komputer pada desain ruangan yang saya buat terdapat kursi. Kursi termasuk fungsi ergonomi. Menurut saya, kursi yang dipakai sudah memenuhi syarat karena memiliki sandaran untuk kepala, bantalan untuk kepala. Namun, jarak antar kursi sangat menyulitkan untuk bergerak bebas melihat ukuran ruang yang hanya 10 meter. Kemudian untuk tata letak, menurut saya posisi meja di tengah sudah bagus dibandingkan meja di samping karena akan memerlukan tempat yang lebih luas. Ruangan tersebut cukup sempit dan memanjang sehingga kurang nyaman jika dipakai bekerja untuk banyak orang. Kemudian untuk pencahayaan dan ventilasi. Menurut saya pencahayaan kurang bagus, penggunaan lampu gantung di setiap sudut karena bisa memantulkan bayangan ke ruangan dan akan mengganggu banyak orang. Memantulkan bayangan ini ketika pagi hari, sinar akan masuk melalui jendela lalu akan membentuk suatu bayangan. Maka akan mengganggu banyak orang yang sedang bekerja. Akan tetapi menurut saya mungkin lebih bagus jika menggunakan lampu LED. Untuk jendela menurut saya agak kurang karena jika pada pagi hari, orang yang di samping jendela akan terasa silau. Untuk AC sendiri, jika digunakan untuk ruangan yang sempit seperti ini, mungkin cukup baik. Namun jika ruangannya besar, mungkin menggunakan 2 AC karena satu AC pasti tidak akan cukup merata pendinginannya. Untuk yang terakhir, kenyamanan visual. Warna dinding putih ini membuat ruangan tampak bersih. Tanaman di pojok ruangan memberikan kesan segar pada ruangan. Kemudian rekomendasi perbaikan, menurut saya perlu menambahkan jarak antara kursi agar orang lebih leluasa bergerak.
ruangan lebih lebar agar orang yang bekerja bisa nyaman pada saat melakukan pekerjaan. Menurut saya, ventilasi udara ini penting agar udara yang di dalam ruangan lebih sejuk. Menggunakan lampu LED yang seperti sudah saya katakan mungkin akan lebih baik agar lebih merata pencahayaannya dan tata letak lampu diubah. Kemudian menurut saya ornamen atau motif di dinding itu juga perlu agar tidak terlalu monoton dan tidak membosankan. Kemudian soal tugas nomor kedua. Perintahnya, terdapat satu aplikasi komputer yang difungsikan untuk transaksi penjualan barang. Anda diminta untuk menganalisis tiga interface, yaitu interface untuk proses input data barang yang berhubungan dengan stok barang dan harga dasar dari barang tersebut, interface yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang, kemudian yang terakhir, interface yang berhubungan dengan laporan penjualan barang. Nah, harapan dari pemilik toko ini adalah aplikasi tersebut memudahkan gunanya seperti layaknya terdapat informasi secara otomatis, misalkan ketika stok barang sudah habis, ada informasi secara langsung tanpa harus memeriksa ketersediaan barang, dan pemilik owner dari toko mendapatkan informasi terkait transaksi penjualan dan lainnya dimanapun dia berada. Saya sudah menganalisis dari perintah-perintah tersebut dan saya telah membuatnya dalam bentuk Figma. Nah, kemudian yang pertama, proses input. Di sini terdapat proses input. Terdapat input barang seperti menambahkan nama barang, kode barang agar mudah untuk mencari barang tersebut, kemudian memasukkan harga barang, kemudian menunggang harga stok barang. Nah, kemudian di sini ada simpan. Mungkin ada sedikit typo di sini. Untuk simpan yang sebelah kiri itu simpan dan simpan sebelah kanan itu harusnya kata reset. Kemudian untuk di bawahnya jika ingin menambahkan gambar kepada stok barang agar lebih mudah, maka tinggal klik saja. Nah, di sini terdapat history yang telah kita simpan dari barang-barang tersebut. Nah, balik lagi ke soal harapan dari pemilik toko ini, eh, pemilik owner ini dapat tahu dimanapun dia tokonya berada. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan pada atas di sini ada alamat tempat toko itu berada, yaitu di Jalan Haji Jiteng, Duri Kosambi. Kemudian untuk yang kedua, transaksi penjualan. Nah, di sini ketika ingin mencari sebuah barang tersebut, maka kita hanya menuliskan kode barang tersebut saja atau nama barang tersebut. Jika stok citato itu hampir habis, maka akan muncul notif stok hampir habis di bawah nama barang tersebut. Kemudian ada keranjang citato. Biaya layanan ini yang dimaksud seperti pajak, namun ini berbasis aplikasi atau potongan aplikasi. Kemudian untuk yang ketiga, laporan penjualan. Nah, di sini laporan penjualan ini bisa dicari dari tanggal. Rentan tanggal di sini bisa dicari, kemudian semua barang ini juga bisa dicari. Misal kita akan mencari barang nama Sitato, kita tinggal mencari saja. Untuk rentan ini kita bisa cari seperti bulanan atau tahunan. Ini saya representasikan harian. Nah, ini merupakan histori barang yang terjual pada hari itu juga. Nah, kemudian untuk di bawahnya itu muncul total pendapatan keseluruhan. Kemudian ketika ingin
mendownload sebuah data dari tersebut, maka kita tinggal memilih saja ingin di-download PDF atau ekspor ke Excel. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.